Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fasirul ikhwani wa fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita harapkan dengannya akan turun ketenangan, liputan rahmat Allah, naungan para malaikat serta yang hadir di majelis disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari orang-orang yang diampuni dosa-dosanya ketika berada di majelis ilmu, dan semoga kita digolongkan dari orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dengan ilmu yang kita pelajari, beramal dengan ilmunya, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Adapun tema kita di sore hari ini, kita akan menerangkan hadis-hadis seputar bekal-bekal dalam menyambut bulan Ramadan yang membuat Ramadan itu semakin diberkahi oleh Allah. Yang kita pilih di sini, kita akan terangkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah itu. Ya. Dari yang sudah dikirim di situ ada 3 hadis yang kita akan baca ya. Secara ringkas insyaallah taala yang berkaitan dengan masalah bekal-bekal seorang hamba dalam memasuki bulan Ramadan ini. Ya. Dan bekal yang pertama itu diterangkan dalam hadis dari hadis Abu Hurairah. Ya. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. Di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suddifatish syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Ya. Ini hadis sering kita dengarkan ya. Kadang di bulan Ramadan dibaca. Ya. Sebelum kita terangkan hadisnya, kita uraikan dulu dari nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Hurairah dimaklumi ya, dari sahabat yang terkenal. Ada selang pendapat ulama dari nama beliau, ya, namun yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, beliau ini telah lahir ya 21 tahun sebelum hijrah dan wafat di tahun 59 Hijriah. Nah, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayat hadisnya. Ya. Dan beliau masuk Islam ya di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Ya. Jadi hanya 4 tahun belajar ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hanya Abu Hurairah ini fokus. Ya, beda dengan sahabat yang lain. Ya, beliau katakan kalau orang-orang muhajirin itu di kota Madinah mereka sibuk dengan perdagangan mereka. Ya. Kalau orang-orang Ansor mereka sibuk dengan apa? Dengan kebun-kebun mereka. Karena mereka punya tanah, tuan tanah di kota Madinah. Adapun Abu Hurairah, beliau bersabar tinggal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain dari orang-orang fakir, yang senantiasa mendengarkan dari ilmu siang dan malam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan heran beliau memang walaupun hanya 4 tahun belajar, ya, tapi ilmunya itu sangatlah luas sekali. Ya, akan digolongkan dari salah seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan yang paling tertinggi itu Abu Hurairah. Diterangkan dalam 2 bait syair oleh para ulama, ya. Kata mereka, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi ibnu Umar wa Anasun wal khibru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya. Itu 2 bait syairnya. Kalau mau hafal 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata para ulama, al-mukthiruna fi riwayatil athar, yang paling banyak meriwayatkan athar, maksudnya hadis. Ya. Yang pertama Abu Hurairah, setelahnya itu Ibnu Umar, itu Abdullah Ibnu Umar. Yang ketiga wa Anasun, itu Anas bin Malik. Wal khibru, ya, al khibru artinya tinta. Kadang dibaca al khibru, kadang dibaca al bahru, lautan. Maksudnya ini Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah ibnu Abbas. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, Kal Khudri, yaitu Abu Sa'id Al Khudri. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian yang keenam wa Jabir, yaitu Jabir. Dan yang ketujuh wa zaujatun Nabi, yaitu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah pintu Abi Bakar, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu 7 orang sahabat yang dihafal dari sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua siapa tadi? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik, ya. Yang keempat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik, ya. Yang keenam Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah, ya. Yang ketujuh tadi Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi itu dari 7 orang sahabat, ya. Yang paling tingginya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Beliau di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, menjadi gubernur, ya, di Bahrain, diangkat oleh Umar bin Khattab. Nah, setelah itu beliau menjadi gubernur juga di Madinah, ya, di tahun 40 sampai 41 Hijriah. Dan terus-menerus beliau berada di Madinah mengajari manusia, ya, ilmu agama di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Nah, ini dari biografi ringkas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi kita lihat tadi dari hadis yang telah kita bacakan. Hadis yang pertama tadi, ya, dari hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika telah datang bulan Ramadan. Jadi di sini diterangkan kepada kita seputar keutamaan bulan Ramadan, ya, seputar keutamaan bulan Ramadan. Ya.
jika telah datang bulan Ramadan. Nah, Ramadan maknanya dari kata romdo, sesuatu yang membakar atau yang panas. Karena ketika turunnya kewajiban puasa Ramadan itu di musim yang sangat panas. Di musim yang sangat panas, di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Sekarang kan kita di bulan apa? Sya'ban, ya. Dan kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah, turun kewajibannya di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi masuk bulan Ramadan. Nah, di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, itu belum ada kewajiban puasa apa? Ramadan. Nabi hijrah ke Madinah juga di tahun pertama belum ada. Nanti di tahun kedua baru ada kewajiban puasa Ramadan. Baik. Jadi Nabi hanya berpuasa berapa tahun selama hidupnya di bulan Ramadan? Hanya 9 tahun saja. Hanya 9 kali beliau mendapati Ramadan. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dikatakan tadi idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Jika telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibukalah pintu-pintu surga. Sekira jelas, ya, surga itu punya pintu. Dan diterangkan dalam riwayat hadis, pintunya itu ada 8. Ada 8 pintu. Wa ghulliqat abwaabun nar. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Pintu neraka itu ada 7. Itu diterangkan dalam sebagian ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Laha sab'atu abwaab. Neraka itu punya 7 pintu kata Allah. Kemudian dikatakan wasuddifat asyayatin. Dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Di sini ada beberapa penafsiran, ya, di kalangan ulama dalam menafsirkan para syaitan dibelenggu. Ada yang mengatakan yang dibelenggu di situ adalah hanyalah para syaitan yang paling durjana, yang paling kafir. Karena diterangkan dalam riwayat hadis yang lainnya, dikatakan di situ ada lafaz maradatul jin. Yang dibelenggu itu adalah jin dari syaitan yang paling durjana. Adapun para syaitan yang kecil-kecil itu masih bebas di bulan Ramadan. Masih bebas di bulan apa? Ramadan. Jadi jangan heran kalau misalnya di bulan Ramadan tetap ada orang yang berbuat kejahatan, ada kejelekan. Hanya kan beda dengan bulan-bulan yang lain. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena syaitan masih ada yang berkeliaran. Hanya syaitan-syaitan yang kecil. Yang pembesar-pembesarnya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara penafsiran, ya, dari makna syaitan-syaitan dibelenggu. Ada juga penafsiran yang kedua diterangkan oleh para ulama. Mana dari para syaitan dibelenggu, semua syaitan dibelenggu, baik yang besarnya ataupun yang kecilnya. Jadi walaupun tidak ada syaitan, misalnya, ya, anggaplah penafsiran yang kedua ini, syaitan semua dibelenggu, tapi ada jiwa yang jelek dari manusia ini yang senantiasa memerintah untuk melakukan apa? Kejelekan, kejahatan. Jadi di bulan Ramadan tetap ada kejelekan, walaupun para syaitan sudah dibelenggu semuanya. Itu dua penafsirannya diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Jadi di sini diterangkan ada 3 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama tadi, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya kebaikan itu
luaskan ya. Dihamparkan dengan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan heran di bulan Ramadan itu terlihat banyak tersebar kebaikan. Ya, beda dengan bulan-bulan yang lain. Jelas ya? Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Karena ini dari isyarat kejelekan itu dipersempit ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu ada kejelekan tapi sedikit kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya. Dan keutamaan yang ketiga di sini diterangkan para setan dibelenggu. Ya, para setan dibelenggu. Nah, mungkin dari 3 keutamaan dari bulan Ramadan. Ya. Nah, banyak keutamaan-keutamaan yang lain kita akan baca nanti di hadis yang kedua. Tapi kita lihat hadis yang kedua. Ya, ya. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Ahmad, An-Nasai dan selainnya. Sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim." Ya. Wa taghalla fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim. Ya. Nah, kata Nabi SAW, sungguh Ramadan telah mendatangi kalian. Dia merupakan bulan yang diberkahi. Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, al-jahim, ya. Dan para setan dibelenggu. Padanya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan, dari seluruh kebaikan. Nah, jadi ini pengkhabaran lagi dari Nabi SAW tentang keutamaan bulan Ramadan dari sisi yang lain. Jadi Nabi SAW itu ketika Ramadan akan masuk, beliau kabarkan kepada para sahabat ya, akan datangnya bulan Ramadan. Karena ini dari ilmu yang hendaknya diingatkan pada setiap tahunnya. Ya. Nabi telah bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian. Dia merupakan bulan yang diberkahi. Ya. Dikatakan dia syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Berkah itu artinya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, serta dia semakin apa? Berkembang. Itu yang namanya apa? Berkah. Ya. Dan mesti harus banyak ya, dari sisi jumlahnya. Ya. Bulan Ramadan ini kan dimaklumi 1 bulan saja, tapi dia bisa mengalahkan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan itu. Walaupun dia hanya sedikit, tapi ketika kebaikannya melimpah, dan dia menetap dan terus berkembang, itu dari ciri keberkahan. Dari ciri apa? Keberkahan. Ya. Nah, seperti contoh misalnya ya, seperti anggaplah contoh di hewan ya, antara kambing dan apa? Anjing. Mana yang diberkahi ini? Kambing kan diberkahi. Kambing itu kan kalau melahirkan hanya berapa anaknya? Paling 2 kan? Iya. Jarang banyak begitu. Tapi kalau anjing apa? Sekali melahirkan itu banyak. Iya. Tapi kalau orang mau cari kambing itu gampang didapat. Gampang didapat. Beda dengan orang cari anjing. Ya. Karena kambing ini dari hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diberkahi. Syahrul mubarak. Ini keutamaan yang lain lagi ya.
dari keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan. Ya, dia merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Ini keutamaan yang kelima ya. Itu bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan padanya apa? Berpuasa. Satu dari rukun Islam. Ya. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim yang telah kita maklumi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sampai akhir ayat ya. Ada juga ayat yang lain diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian maka wajib dia berpuasa. Maka wajib dia apa? Berpuasa. Itu keutamaan dari bulan Ramadan. Dan lafaz setelahnya itu mirip dengan hadis yang pertama tadi ya. Dan dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Itu sudah diterangkan tadi ya. Berikutnya kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini keutamaan yang berikutnya ya. Dari keutamaan bulan Ramadan. Padanya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Itu malam Al-Qadar. Tadi nama lainnya dikatakan Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terdapat di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 terakhirnya, dan yang paling diharapkannya di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan. Nah, kata Nabi, man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan atas segala perkara. Ya. Jadi ada orang-orang yang diharamkan ya dari beramal kebaikan di malam Lailatul Qadar. Ya. Dia hanya santai-santai misalnya, padahal melimpah di situ banyak kebaikan. Melimpah banyak kebaikan. Nah, ketika dia lalai di situ, itu pertanda di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain dalam kehidupannya itu akan diharamkan oleh Allah berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya. Dipahami ya? Tapi ini dua hadis ya, penjelasan tentang apa? Keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi sudah ada 6 ya keutamaan bulan Ramadan. Di hadis yang pertama kan ada 3, di hadis yang kedua juga 3 ya, dari keutamaan bulan Ramadan tadi. Nah, tapi hadis yang ketiga, ini hadis yang panjang ya sebenarnya, tapi kita ringkas dari potongan hadis di situ yang dibawakan ya. Nah, tapi hadis yang ketiga dari hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Ahmad dan selainnya. Ya, ini masih dari keutamaan bulan Ramadan juga yang kita akan terangkan di sini ya. Ya, sebelum kita masuk dari lafaz hadis yang kita bawakan di sini, ya, saya bacakan dulu dari kelengkapan hadisnya di sini ya. Karena hadis ini ada lafaz yang panjang yang diterangkan oleh para ulama. Diterangkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya kata beliau, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana islamuhuma jami'an. Fa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan min al-akhar. Ya. Kata Talha bin Ubaidillah, sesungguhnya ada 2 orang lelaki ya dari Bali, disebutkan sini nama daerahnya ya. Kedua orang ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kota Madinah ya. Dan dua-duanya masuk Islam secara apa? Bersamaan. Tapi orang yang pertama dari 2 orang lelaki ini itu lebih bersungguh-sungguh dalam
beribadah daripada yang lainnya, daripada orang yang kedua tadi. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida thumma makatha al-akhar ba'dahu sanah. Ya. Kemudian orang yang pertama tadi ini dia berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh sebagai syahid, sebagai orang yang mati syahid. Ya. Lalu tinggallah orang yang kedua, dan dia masih hidup selama setahun. Tsumma tuwfiya. Kemudian dia juga meninggal. Ya. Jadi perhatikan ini ya, ada dua orang datang dari luar Madinah masuk Islam sama-sama. Tapi orang yang pertama ini itu orang yang paling bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, sampai terbuka peperangan di waktu itu dia ikut berperang, lalu dia mati syahid. Adapun yang orang kedua, dia ini ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seperti orang yang pertama. Tapi dia masih punya umur setahun lagi. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua orang ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka dikatakan di situ, ya, Talha bin Ubaidillah melihat dua orang tadi itu dalam mimpinya. Kata Talha bin Ubaidillah, ya, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah. Ya. Aku melihat dalam mimpi, ya, aku itu berada di depan pintu surga. Depan pintu surga. Kata beliau, idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfiyal akhirah minhuma thumma kharaja fa adina lilladzi ustushhida, ya, thumma raja'a ilayya faqala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Ya, tiba-tiba tadi kan beliau sudah katakan, ya, beliau berada di depan pintu surga. Nah, bersama dua orang ini yang telah meninggal. Karena dua orang ini kan hidup di rumah Talha bin Ubaidillah. Nah, kemudian ada yang keluar dari surga itu, dia memanggil orang yang terakhir meninggal, ya, yaitu orang yang kedua, yang ibadahnya itu hanya biasa-biasa saja, ya. Kemudian keluar orang yang lain lagi dari surga, dan dia memanggil orang yang pertama. Nah, lalu dia katakan kepada Talha bin Ubaidillah, pulanglah kamu, karena kamu belum meninggal. Ya. Nah, diperhatikan di sini, ya. Ternyata orang yang kedua itu orang yang paling pertama surga dibanding dengan orang yang pertama. Tadi kan sudah diterangkan mana yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang pertama, dia mati syahid lagi. Tapi ternyata yang masuk surga duluan orang yang yang kedua, yang ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Dia meninggal bukan dalam keadaan syahid. Nah, maka di sini Talha bin Ubaidillah, ya, agak heran di situ, ya. Kenapa duluan masuk surga orang yang kedua, baru orang yang pertama, ya. Maka beliau ceritakanlah mimpinya itu kepada para sahabat, ya. Beliau ceritakan mimpinya itu kepada para sahabat, sampai mimpi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itulah tadi yang kita terangkan di situ di hadisnya, ya. Nah, di hadis yang kita bawakan itu, ya. Nah, maka di situ sahabat juga heran, kenapa yang masuk surga duluan orang yang kedua, ya, yang ibadahnya biasa-biasa saja,
hanya dia masih hidup setahun lagi daripada orang yang pertama tadi yang ibadahnya apa? Bersungguh-sungguh, mati syahid lagi. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min ayyi dzalika ta'jabun? Yang mana yang kalian herankan? Nabi kan tanya mereka para sahabat. Maka kata para sahabat, ya, faqalu ya Rasulullah, ya, hada kana asyaddu rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhirah al-jannata qablahu. Ya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ya. Nah, sesungguhnya orang yang pertama tadi itu dia adalah orang yang paling bersungguh-sungguh, ya, dalam beribadah. Kalau dia mati syahid, kenapa yang masuk surga duluan? Orang yang terakhir, ya, orang yang kedua tadi di masuk surga, ya, duluan sebelum sahabat yang pertama tadi itu, ya, dipahami ya? Nah, maka Nabi di situ bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ini dari sisi pembahasan kita ya, di pembahasan hadis-hadis seputar keutamaan bulan Ramadan ini. Maka kata Nabi SAW, alaisa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Ya. Qalu bala. Kata Nabi SAW, bukankah orang yang kedua tadi itu masih hidup, ya, selama setahun? Maka kata para sahabat, iya. Nah, Nabi tanya lagi yang kedua, ya, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kada wa kada min sajadatin fi sanah? Qalu bala. Ya, dan orang yang kedua tadi itu dia mendapati bulan Ramadan. Dia berpuasa, dia salat, ya, sekian dan sekian dari sujud. Ya. Dipahami ya, dalam setahun. Maka kata para sahabat, iya, betul ya Rasulullah. Orang kedua masih hidup setahun lagi. Iya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Ya. Maka perbedaan antara keduanya itu, kata Nabi, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ternyata orang yang kedua itu lebih tinggi dia. Iya. Perbandingannya seperti apa? Langit dan bumi. Karena dia masih mendapati bulan Ramadan. Masih mendapati bulan apa? Ramadan. Ini keutamaan bulan Ramadan di situ. Dipetik ya. Nah, dia masih sholat sekian kali sujud. Coba antum hitung ya, dalam sehari semalam berapa rakaat kita sholat? Hah? Minimal sholat wajibnya 17 kali kan? Sujudnya berapa kali kalau 17 kali itu? Hah? Setiap rakaat kan berapa kali sujud? 2 kali sujud, berarti dilipat, ya, 34. Ya, itu sehari. Minimal kita sujud berapa? 34 kali. Coba dikali setahun. Dikali apa? Setahun. Kira-kira berapa kali sujud itu? Hah? Itu kalau dihitung itu sampai 12.000 kali. Ya. 12.400 lebih sujud. Kalau orang yang pertama, ya, yang berperang di jalan Allah, lalu dia mati apa? Mati syahid. Lebih tinggi orang yang kedua tadi ini. Dia puasa Ramadan, dia sholat. Ini belum sholat sunnah ya, belum sholat malam, sholat tarawih. Ya, ini masih sholat wajib yang dihitung. Itu sudah 12.000 kali sujud. Ya, mengalahkan dari keutamaan orang yang pertama. Jelas ini ya? Baik. Maka Nabi wajar bersabda seperti itu. Ya, perbedaan antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Ya, seperti apa? Langit dan bumi. Jelas ya? Apa keutamaannya di sini dipetik? Apa sebabnya? Karena dia masih mendapati bulan Ramadan. Masih mendapati bulan Ramadan. Dan dia masih sholat. Ya, ini keutamaan sholat juga ya, dipahami di sini. Nah, dia masih bisa sujud sampai 12.000 minimal kali sujud dalam setahun itu. Baik, jelas ini ya. Mungkin dari keutamaan bulan Ramadan.
Bulan Ramadan itu di sini dipetik satu keutamaannya, dia dari bulan yang melipat gandakan dari pahala keutamaan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kalau kita hitung dengan malam-malam qadarnya itu tidak bisa lagi dihitung. Sudah tidak bisa lagi apa? Dihitung. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam-malam qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 apa? Bulan. Di situ tidak ditahu ya oleh manusia berapa kali lebih baiknya. Yang jelas lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, daripada beribadah selama 1000 bulan. Ya. Baik, jelasin ya. Jadi dari sebagian dari keutamaan bulan Ramadan. Ya. Jadi di sini dipetik ya. Ini dari bekal yang pertama yang kita ambil dari 3 hadis yang telah kita bacakan. Ya. Yang pertama di sini kita ambil faedah seorang dalam memasuki bulan Ramadan, ya, dia mengetahui dari keutamaan bulan Ramadan ini. Ya. Ini sudah 7 ya keutamaan bulan Ramadan yang sudah diterangkan. Jadi 3 hadis yang telah kita bacakan. Ya. Yang pertama tadi apa? Bulan Ramadan dari bulan yang dibuka padanya apa? Pintu-pintu surga. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang ditutup padanya pintu-pintu apa? Neraka. Kebaikan itu berlimpah, itu isyarat ya. Dan kejelekan itu apa? Diperkecil. Bulan Ramadan yang ketiga dari keutamaannya adalah bulan yang dibelenggu para apa? Syaitan. Yang keempat tadi, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ya, melimpah, banyak kebaikan, semakin bertambah. Ya. Ketika berada di puncaknya di akhir-akhir Ramadan. Dan kemudian yang kelima dari keutamaan bulan Ramadan itu bulan yang diwajibkan padanya apa? Berpuasa. Ada rukun Islam di situ. Ya. Dan yang keenam tadi di hadis yang kedua diterangkan keutamaan bulan Ramadan dia merupakan bulan yang padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Dan dari yang ketujuh yang sudah kita baca dari hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya, dia merupakan bulan yang melipat gandakan dari keutamaan pahala, ya, amalan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Kita tadi belum baca dari biografi ringkasnya dari Talha bin Ubaidillah. Ya. Talha bin Ubaidillah nama lengkapnya itu sudah disebutkan tadi ya. Namanya Talha bin Ubaidillah. Ya, At-Taimi Al-Qurashi. Nah, yang ikut hijrah juga ke Madinah. Beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah. Ya, 28 tahun sebelum apa? Hijrah. Dan wafat di tahun 36 Hijriah. Wafat di tahun 36 Hijriah. Dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang dijamin oleh surga. Ya, ada 10 orang itu ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, di antaranya ini Talha bin Ubaidillah. Dan juga beliau dari salah seorang sahabat, ya, yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai ahli syura, ya, dewan syura yang menentukan khalifah setelah Umar bin Khattab. Umar pilih 6 orang di situ dari calon apa? Khalifah setelah beliau. Ya. Di antaranya ini, yaitu Talha, ya, bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Jelas ini ya. Tapi ini dari biografi ringkas dari sahabat Talha bin Ubaidillah yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Jadi ini ada isyarat-isyarat ya akan keutamaan-keutamaan yang besar, ya, yang hendaknya seorang itu dia berbekal sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang pertama dia ketahui dari keutamaan bulan Ramadan itu. Kalau dia ketahui keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan bersemangat, ya, untuk beribadah
di bulan Ramadan tersebut. Jadi sudah diterangkan ada 7 ya. Ada keutamaan-keutamaan yang lain lagi diterangkan oleh para ulama. Di antaranya yang belum diterangkan di sini, ya bulan Ramadan dimaklumi ya, dari bulan diturunkan padanya apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu turun pertama kali di bulan apa? Ramadan. Iya. Dipahami ya? Nah. Kemudian di antara keutamaan yang lain lagi dari keutamaan bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan itu dari bulan yang setiap harinya itu Allah bebaskan. Ada dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka. Itu diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ketika waktu berbuka itu ya, di situ ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi waktu berbuka itu dimanfaatkan dengan baik, ya, untuk berdoa kepada Allah, dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kemudian juga dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan bulan Ramadan yang nanti kita akan terangkan juga di hadis-hadis berikutnya. Ya, bulan Ramadan ini bulan ya yang terdapat padanya dari pengampunan dosa. Dari pengampunan apa? Dosa. Ya, nanti kita akan baca hadisnya ya. Dikatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Dikatakan dalam riwayat yang lain lagi, man qama Ramadan, siapa yang tegak berdiri ya salat tarawih di bulan Ramadan. Ya, man qama lailatul qadar, siapa yang tegak berdiri di malam al-qadar. Itu sama terangkan riwayat hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini dari sebab-sebab pengampunan dosa di bulan Ramadan ini. Nah, baik. Dan bulan Ramadan dari keutamaannya juga, dia merupakan bulan yang mengumpul dari pokok-pokok ibadah dan kewajiban dari rukun Islam. Ya, perhatikan tadi ya, sudah kita singgung tadi kan. Di bulan Ramadan itu kan ada apa? Ada puasa. Ya, ada apa lagi yang lain? Dari rukun Islam. Ada zakat, gitu kan? Di akhir Ramadan. Zakat fitri ya maksudnya ya. Nah, walaupun zakat kan ada yang umum. Ya, ada salat. Itu dari rukun Islam juga yang dimaklumi. Dipahami ya? Jadi terkumpul padanya banyak dari rukun-rukun Islam. Makin dari sebagian dari keutamaan apa? Bulan Ramadan. Ya. Yang hendaknya seorang itu dia bergembira ya dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Itu bekal yang lain lagi ya, nanti kita akan terangkan insyaallah taala di pembahasan berikutnya. Ya, ketika dia dengarkan Ramadan akan masuk, hendaknya dia bergembira. Hendaknya dia apa? Dia bergembira. Dan dengan masuknya bulan Ramadan yang padanya telah diterangkan tadi ya, terdapat berbagai macam keutamaan-keutamaan yang melimpah di bulan tersebut. Nah, nanti kita akan terangkan insyaallah taala ada hadis-hadis yang lain seputar bekal-bekal dalam menyongsong bulan Ramadan ini. Baik, mungkin segera itu dari akhir majelis kita ya, dari pengajian kita di sore hari ini. Tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sebelum kita tutup. Di bulan Ramadan itu kan ada di malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada, maksud saya orang yang melakukan perbuatan dosa di suatu kali itu seperti dosa 1000 bulan. Baik, ini ada yang bertanya ya. Yang kemudian saya tanya lagi masalah orang, situ kan setan-setan di bulan itu. Jadi kenapa masih ada juga orang yang melakukan perbuatan siap? Ya. Yang kedua tadi sudah dijawab tadi. Ya. Tadi yang pertama kan masalah malam al-qadar ya. Tadi kan sudah diterangkan, seorang yang beramal di malam itu dilipat gandakan pahalanya melebihi 1000 apa? Bulan. Ya. Apakah kalau kejelekan juga dilipat gandakan seperti itu? Ya, jawabannya tidak ya kalau kejelekan. Yang dibahas di situ hanya yang beramal saja, amalan yang soleh.
Ya, amalan yang apa? Yang soleh. Adapun kejelekan, ya dia tidak dilipat gandakan sampai seperti itu. Ya. Adapun tadi yang kedua sudah dijawab tadi ya. Kalau ada yang misalnya bertanya kenapa di bulan Ramadan masih ada kejelekan, apa tadi jawabannya? Saya tahu. Ada dua jawaban tadi sudah kita terangkan. Dua penafsiran. Yang pertama apa? Ya. Saya tahu. Setan-setan yang kecil-kecil ini tidak dibelenggu. Ya, itu satu penafsiran, Hasan. Dikatakan dibelenggu para syaitan, itu penafsirannya dari hadis yang lain. Yang dibelenggu itu hanya apa? Syaitan yang besar-besar. Ya, yang kecil masih ada, bebas dia di bulan Ramadan. Ya. Satu penafsiran. Apa jawaban yang kedua tadi? Anggaplah semua syaitan dibelenggu, misalnya kan? Yang besar atau yang kecil, tapi ada jiwa yang jelek. Dari jiwa apa? Manusia. Melakukan apa? Kejahatan, kejelekan. Itu ada tetap ada ya kejelekan di bulan Ramadan. Hanya dia diperkecil ya. Ya. Jumlahnya itu tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Dipahami ya? Tapi itu sudah diterangkannya dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud itu mungkin dari mulai malamnya apa cuma untuk sholat malam saja. Kalau misalnya mulai malam berarti sholat isya kita, sholat tarawih kita sudah dihitung lebih baik daripada 1000 bulan begitu apa bagaimana? Ya, itu dipahami dari mana ayat ya? Dikatakan apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Apa itu ukuran malam? Dari mana awalnya itu malam? Dikatakan waktu malam. Dari tenggelamnya matahari. Nah, gitu kan? Pas waktu maghrib itu sudah dihitung waktu apa? Lail, malam. Itu awalnya. Ya, terus berjalan sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Nah, kalau sudah terbit fajar subuh berarti sudah selesai waktu malam. Jelas ya? Jadi ibadah di waktu malam itu dihitung semua. Ya, lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Dari buka puasanya kan begitu. Dipersedekah di situ, di salat maghrib, salat sunnahnya, terus itu banyak melimpah kebaikan. Salat isya, salat tarawih, ibadah-ibadah yang lain juga sama seperti itu. Dilipat gandakan, ya melebihi 1000 bulan sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Bukan hanya terbatas pada salat tarawih saja ya. Ya, tapi dia berlaku untuk seluruh amalan yang diamalkan di malam tersebut. Jelas ya? Apakah itu amalan yang wajib ataupun amalan yang apa? Yang sunnah. Nah. Silakan. Semoga kebaikan selalu bersama Ustaz dan keluarga di dunia dan juga di akhirat. Pertanyaan anak Ustaz, ketika seorang terbiasa melakukan sholat malam di akhir malam, ketika datang bulan Ramadan dia sholat malam di awal waktu. Ya. Pertanyaan anak Ustaz, bagaimana keutamaannya? Apakah dia sholat sama-sama di masjid atau dia ikuti kebiasaan sebelum bulan Ramadan? Jazakallah khairan. Baik. Jadi dia bertanya ya, dia kebiasaannya kan salat malamnya di luar Ramadan, di akhir apa? Malam. Itu kan yang lebih utama kan? Ya, salat malam itu di akhir, itu yang lebih utama. Ya, datang bulan Ramadan, manusia di situ salat malam setelah Isya. Nah, gitu kan? Dipilih mana ini? Salat bersama manusia atau salat sendiri di rumah di akhir malam? Ya. Baik. Nah, di situ kan dibedakan ya, kalau di bulan Ramadan salat malam tadi itu disyariatkan apa? Berjamaah. Ya. Yang dikatakan salat tarawih. Salat tarawih itu salat malam juga sebenarnya itu. Hanya beda nama saja.
Kalau salat tarawih itu salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan secara apa? Berjamaah. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau kayak tadi kasusnya, dia ikut bersama manusia. Ya, ikut bersama apa? Manusia, karena di situ ada keutamaan yang lain lagi. Ya, dikatakan dalam hadis itu, ya, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif khusiba lahu qiyamul laila. Sebenarnya seorang kapan dia berdiri salat bersama imamnya sampai selesai, maka dia sudah dihitung salat semalam apa? Penuh. Ya. Dan itu terjadi di masa para sahabat. Ketika Nabi sudah wafat, ya, itu para sahabat salatnya di awal malam, salat tarawihnya, ya, di pemerintahan Umar ketika itu ya. Nah, tapi Umar berkata ketika mereka salat di awal malam, beliau berkata andai kata mereka salat di akhir malam, maka itu lebih utama. Itu lebih apa? Utama. Tapi karena manusia umumnya yang mudah salat tarawih di awal malam, nah itu yang diikuti. Itu yang diikuti. Ya, karena di bulan Ramadan itu salat malamnya disyariatkan apa? Secara apa? Berjamaah. Ya, bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Jelas ya? Baik. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Ini masih sebagian bekal-bekal ini. Bekal yang pertama tadi yang kita petik di sini apa? Kita ketahui keutamaan bulan Ramadan. Ya, kalau seorang ketahui, dia akan muncul semangat. Ya, dalam beribadah, dia akan bergembira. Ya, dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Ya. Nah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.